Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Johnny Aragaki, kode sahamnya Lucy, nama perusahaannya yaitu PT 5253 Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita klik di sini, kode sahamnya kita ganti dulu. Kode sahamnya Lucy. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT 5253 Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga sahamnya pernah menyentuh ke harga tertinggi di harga Rp140 per lembarnya. Kemudian terendahnya pernah menyentuh di harga Rp33 per lembar. Kalau seperti ini berarti perusahaan ini IPO-nya di papan akselerasi seperti itu. Jadi harganya bisa turun di bawah harga Rp50 per lembar. Bahkan dia bisa turun sampai ke Rp1 karena seperti yang saya katakan tadi IPO-nya di papan akselerasi. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama 2 bulan terakhir ya. Dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan perdagangan terakhir di tanggal 28 April 2022. Di periode ini apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka akumulasi pada saat kenaikan ini? Dan akumulasinya apakah big akumulasi atau hanya markup saja ini? Seperti itu. Oke, kita cek data broker summary-nya ya. Kita langsung klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya Lucy, LUCY. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 1 Maret ya, 03 2022 sampai dengan tanggal 28 April 04 ya, 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT 5253 Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama 2 bulan terakhir ini investor besarnya melakukan big akumulasi. Jadi mereka melakukan akumulasi dalam jumlah yang besar seperti itu. Jadi di sini mereka akumulasi kemudian mereka jualan belum terlalu besar seperti itu. Jadi kalau kita lihat dalam time frame yang 2 bulan terakhir. Nah, namun di sini barang mereka tentu masih ada cukup besar ya, seperti itu. Nah, kalau distribusi di sini kan mereka distribusi nih. Ya. Kalau kita lihat jangka panjang dari 2 bulan terakhir, mereka masih masif akumulasi karena barang mereka masih besar. Kemudian di sini mereka sudah jualan. Kalau kita lihat dari sebulan terakhir, itu mereka sudah distribusi. Nah, kalau distribusinya terus berlanjut, ini harga sahamnya bisa turun. Namun kalau mereka mulai akumulasi kembali, itu harga sahamnya akan naik seperti itu. Oke, sekarang kita cek di tanggal 28-nya ya. Kita cek data tanggal 28 supaya kita tahu. Nah, di sini kita ganti tanggalnya 28, kemudian bulan 4 atau April. Kemudian di sini juga kita tetapkan tanggal 28 April ya, kita show. Nah, ini kalau dihitung secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di tanggal 28 terakhir kemarin, perdagangan terakhir ya, di tanggal 28 April itu investor besarnya melakukan big distribusi. Jadi mereka distribusi di sini. Nah, kalau distribusinya berlanjut di perdagangan tanggal 9 Mei nanti, maka harga sahamnya berpotensi turun seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kalau diambil dari jangka panjangnya dari tanggal
1 Maret sampai dengan 28 April itu masih akumulasi. Jadi barang mereka masih banyak yang belum terjual. Namun kalau sebulan terakhir itu mereka sudah distribusi seperti itu. Dan di perdagangan tanggal 28 juga mereka big distribusi. Jadi silakan bagi yang punya sahamnya mengambil tindakan yang sesuai seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya di sini bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk rekan-rekan yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Di grup channel Telegram kami, rekan-rekan bisa bertanya seputaran perusahaan-perusahaan yang rekan-rekan sedang awasi atau yang rekan-rekan sedang miliki, seperti itu. Apa yang dilakukan oleh investor besarnya, apakah mereka akumulasi atau mereka distribusi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya 100% saham perusahaan PT 5253 Tbk ini telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar, yaitu 79,98%. Nah, ini porsi kepemilikan investor besarnya yang sangat besar, sehingga ini termasuk cocok untuk investasi jangka panjang. Tetapi jangan masuk terlalu besar, karena perusahaan ini perusahaan trade liner atau perusahaan yang kategorinya kecil, IPO-nya saja di papan akselerasi seperti itu. Namun kalau untuk trading itu masih sangat bagus sekali kalau untuk ambil opportunity jangka pendek ya. Seperti bulanan atau nyampe tahunan seperti itu. Yang penting jangan sampai puluhan tahun, jangan. Nah, kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini yaitu sebesar 15,3%. Ini porsi kepemilikan retail yang sudah cukup besar juga ya, karena batas maksimum kepemilikan retail itu adalah 25%. Jadi tunggu investor retailnya keluar menjual perusahaan ini baru kita masuk seperti itu. Dengan catatan investor besarnya akumulasi seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Johnny Aragaki. Jadi kesimpulannya karena investor besarnya masih punya barang yang cukup besar di sini, jadi kita bisa pantau perusahaan ini seperti itu. Kalau misalkan Anda sudah punya, sebaiknya jual sebagian seperti ikuti pergerakan investor besarnya. Nah, kalau investor besarnya sudah mulai distribusi dalam jumlah besar, sebaiknya dijual sebagian atau keseluruhan seperti itu. Itu strateginya. Tapi kalau mau investasi jangka panjang, bolehlah, tetapi jangan terlalu masuk dalam porsi besar karena perusahaan ini perusahaan yang kecil seperti itu. IPO-nya saja di papan akselerasi. Nah, baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.